Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran. Soal ini tentang APAR part 3. 15 soal dan dalam satu soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS atau P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Karena latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti tes seleksi CPNS ataupun P3K. Kemungkinan besar soalnya akan keluar di ujian nanti. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang APAR part 3. Selamat mengerjakan. Soal pertama. APAR berisi tepung kimia reguler bisa digunakan untuk kebakaran kelas A, kelas B dan C, B, kelas A, B dan C, C, kelas D, D, kelas A. Jawabannya adalah A, yaitu kelas B dan C. Pembahasan. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan powder dibagi menjadi 3 macam, yaitu tepung kimia reguler, kelas B dan C, tepung kimia multipurpose, kelas A, B, dan C, tepung kering spesial dry powder, kelas D. Soal nomor 2. Kumpulan cairan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara termasuk media APAR jenis A, air, B, busa, C, dry chemical powder, D, CO2. Jawabannya adalah B, busa. Pembahasan. APAR jenis busa yaitu kumpulan cairan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengapung di atas permukaan zat cair dan mengalir di atas permukaan zat padat. Soal nomor 3. Gas nitrogen dirumuskan dengan A, O2, B, N2, C, CO2, D, Ni. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Lihat gambar berikut ini. Soal nomor 4. Berikut keuntungan dari APAR jenis gas CO2 kecuali A. Mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, B. Tidak menghantarkan listrik, C. Tidak meninggalkan residu, D. Cocok untuk mengatasi kebakaran kelas K. Jawabannya adalah D. Berikut keuntungan dari APAR jenis gas CO2. Mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu, cocok untuk mengatasi kebakaran kelas B dan C. 1/5 kali berat udara. Soal nomor 5. Bagaimana sistem kerja dari tip APAR Cartidate? A. Tekanan langsung atau isi dan gas pendorong bercampur dalam satu tabung. B. Mechanical foam, tekanan dan foam liquid bercampur dalam satu tabung atau tekanan langsung. C. Tekanan tidak langsung, isi dan gas pendorong terpisah memiliki tabung tekanan. D. Chemical foam, bekerja jika kedua zat A dan B bersatu. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Sistem kerja APAR Cartidate yaitu tekanan tidak langsung, isi berupa powder atau foam terpisah dengan gas pendorongnya. Gas pendorong tersimpan dalam tabung tersendiri yang disebut Cartidate. Soal nomor 6. Tunjukkan gambar APAR dengan sistem kerja chemical foam. Jawabannya adalah D.
Pembahasan. Lihat gambar berikut ini. Soal nomor 7. Posisi mudah dilihat, dicapai atau diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan merupakan syarat dari A. Pengisian APAR, B. Pemasangan APAR, C. Sistem kerja APAR, D. Jenis-jenis APAR. Jawabannya adalah B. Pemasangan APAR. Berikut ini pemasangan dan persyaratan teknis APAR sebagai berikut. Posisi harus mudah dilihat, dicapai atau diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Harus menggantung pada dinding atau dalam lemari. Dipasang pada ketinggian 15–120 cm. Ada suhu antara 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Soal nomor 8. Rumus dari O2 adalah A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Karbon dioksida, D. Halon. Jawabannya adalah A. Oksigen. Soal nomor 9. Arti dari sweep pada istilah pedoman penggunaan APAR adalah A. Tekan pelatuk, B. Sapukan, C. Arahkan corong ke api, D. Tarik pin pengaman. Jawabannya adalah B. Sapukan. Pembahasan. Soal nomor 10. Berikut ini adalah persyaratan teknis APAR, kecuali A. Tabung harus dalam keadaan baik, B. Segel harus dalam keadaan utuh, C. Harus disimpan di lemari rapat, B. Belum lewat masa kadaluarsa. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Persyaratan teknis APAR. Tabung harus dalam keadaan baik, etiket harus terbaca dan dimengerti dengan jelas, segel harus dalam keadaan utuh, tutup harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat, selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. Untuk stroke pressure, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan. Untuk tip Cartide, tidak ada kebocoran pada membran tabung gas, belum lewat masa kadaluarsa. Soal nomor 11. Yang ditunjukkan gambar di bawah ini merupakan APAR dengan sistem kerja reaksi kimia dengan jenis A. Mechanical foam, B. Cartide, C. Stroke pressure, D. Chemical foam. Jawabannya adalah A. Mechanic foam. Pembahasan. Lihat gambar berikut ini. Soal 12. Istilah aim pada pedoman penggunaan APAR yang artinya A. Tekan pelatuk, B. Sapukan, C. Arahkan corong ke api, D. Tarik pin pengaman. Jawabannya adalah C. Arahkan corong ke api. Pembahasan. Soal 13. Pada pemasangan APAR, berapa jarak antara dudukan bawah APAR dengan lantai? A. 0–100 cm, B. 15–120 cm, C. 50–200 cm, D. 100–200 cm. Jawabannya adalah B. 15–120 cm. Pembahasan. Berikut ini pemasangan dan persyaratan teknis APAR sebagai berikut. Posisi harus mudah terlihat, dicapai, dan mudah diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran.
harus menggantung pada dinding atau dalam lemari. Dipasang pada ketinggian 15–120 cm. Disimpan pada suhu antara 4 derajat sampai 49 derajat Celcius. Soal nomor 14. Berikut ini adalah faktor kegagalan APAR kecuali A. Magnet tidak berfungsi, B. Ukuran tidak sesuai, C. Salah penempatan, D. Tidak memiliki APAR. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Berikut kegagalan APAR: jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, magnet tidak berfungsi, salah penempatan. Soal terakhir 15. Pada suhu ruangan berapa sebaiknya APAR ditempatkan? Jawabannya adalah A. 4 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Berikut ini pemasangan dan persyaratan teknis APAR sebagai berikut. Posisi harus mudah dilihat, dicapai dan diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Harus menggantung pada dinding dan lemari kaca. Dipasang pada ketinggian 15–120 cm. Pada suhu antara 4 derajat sampai 49 derajat Celcius. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Tetapi jika nilai kalian mendekati 50 poin, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 50 poin ke atas, kalian pintar. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang SCBA part 1. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.